Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Perbandingan Agama akan mempresentasikan judul atau tema yang berjudul aliran kepercayaan di Indonesia. Adapun kelompok kami terdiri dari Umar Arif Abdurrahman, Kaifa Arini, Tanti, Wulan, Rifdah, Elsa, dan Isma. Untuk pembahasan yang pertama akan dipresentasikan oleh saudari Kaifa Arini. Untuk Kaifa Arini dipersilakan. Baik, terima kasih. Boleh di next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepercayaan atau kebatinan. Batin mengandung arti dalam atau bagian dalam, sesuatu yang tidak tampak. Kemudian ditambah dengan awalan ke dan akhiran an menjadi kata benda, yang menunjukkan kelompok atau hal-hal yang mementingkan yang tidak nampak atau bagian dalam dari diri manusia. Adapun istilah lain yang mempunyai maksud tentang kebatinan ialah kepercayaan. Berikutnya. Berikutnya itu ada faktor-faktor penyebab kemunculan aliran kepercayaan. Yang pertama yaitu ada ekonomi. Bangsa Indonesia dijajah oleh beberapa negara yang menyebabkan seluruh kekuasaan diambil alih, terutama juga sumber ekonomi. Dalam suasana kekacauan dan penderitaan, masyarakat tentunya akan berupaya mencari jalan pintas lain untuk menghindar dari penderitaan sekaligus memperoleh kebahagiaan atau minimal ketenangan. Yang kedua yaitu sosial kemasyarakatan. Terjadinya kerusakan nilai dan moral di kalangan masyarakat, yaitu praktek kehidupan barat yang bertentangan dengan nilai budaya setempat. Mengingat bahwa kerusakan moral tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran, karena dilakukan oleh penguasa Belanda pada zamannya. Maka muncullah keinginan baru dari masyarakat untuk kembali mengamalkan nilai-nilai yang sebenarnya. Maka berkembanglah aktivitas pembentukan rohani, sebagai cikal bakal dari gerakan kebatinan. Berikutnya yaitu akan dijelaskan oleh Tanti. Yang selanjutnya yaitu ada faktor kemunculannya kepercayaan. Yang ketiga adalah agama. Diketahui bahwa sebelum kedatangan agama-agama besar ke Indonesia, bangsa Indonesia telah mempunyai kepercayaan tersendiri sebagai agama asli Indonesia. Apakah bentuknya itu dinamisme, animisme, dualisme, politeisme, dan paganisme, serta monoteisme maupun dalam bentuk kejawen. Maka muncullah aliran kebatinan untuk mempertahankan kepercayaan yang lama. Yang keempat ada politik. Dalam hal ini, pengurus partai merekrut tokoh-tokoh dalam masyarakat untuk upaya memperoleh suara, terutama tokoh kebatinan. Hal ini tentu memperoleh sambutan dari kalangan tokoh kebatinan karena di satu segi mereka akan memperoleh keuntungan finansial dan sisi lain akan memperoleh keuntungan moral dengan dukungan dari badan legislatif tersebut. Lalu berkembanglah aliran-aliran kebatinan seperti pula berkembangnya partai-partai politik yang mencapai 60 partai. Selanjutnya ada sejarah aliran kepercayaan atau kebatinan. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan kebatinan lahir. Dari penjelasan di atas yang membahas tentang faktor-faktor kelahiran, secara langsung dapat diketahui bahwa aliran kebatinan lahir setelah datangnya Belanda. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa kebatinan telah ada sebelum kedatangan Belanda tersebut. Menurut Hamka, tokoh yang dipandang sebagai bapak kebatinan ialah Raden Nabehi Ranggo Warsito yang tersusun ajarannya dalam kitabnya Hidayat Jati. Namun demikian, selama penjajahan Belanda, kegiatan kebatinan tidak memperoleh kebebasan. Sampai kemudian Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, di mana seluruh masyarakat memperoleh kebebasan menjalankan agama dan kepercayaannya sesuai dengan ayat 2 pasal 29 Undang-Undang 1945 dan ditambah pula dengan dorongan politik seperti dijelaskan di atas, maka aliran kebatinan berkembang dan tumbuh dengan subur ibarat cendawan di musim hujan. Selanjutnya akan dibahas oleh Isma. Yang selanjutnya yaitu kepercayaan asli bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu teis atau monoteis, keyakinan bahwa kekuatan gaib itu bersifat satu dengan berbagai sebutan yang digunakan sesuai dengan bahasa yang dipakai. Yang kedua yaitu dualisme. Kepercayaan dualisme yaitu pandangan bahwa
alam dan manusia dikendalikan oleh dua kekuatan, yaitu kekuatan dewa, baik dan jahat, atau dewa terang dan gelap. Yang ketiga yaitu politeisme, keyakinan bahwa manusia dikendalikan bukan oleh satu dan dua kekuatan, melainkan banyak. Yang keempat yaitu Dewa Raja, pandangan bahwa Tuhan menampilkan dirinya dalam wujud nyata di tengah-tengah manusia. Next. Yang kelima yaitu animisme. Paham animisme merupakan kajian penting dalam kajian kepercayaan masyarakat Indonesia. Bahkan menurut sebagian ahli berpendapat bahwa kepercayaan bangsa Indonesia ialah animisme. Istilah animisme diambil dari bahasa Latin anima atau animae atau animus. Dalam bahasa Yunani disebut prana dan dalam bahasa Ibrani disebut ruah yang kesemuanya mengandung arti nafas atau jiwa. Apabila dikaitkan dengan penyembahan, maka suku-suku bangsa Indonesia terkait dengan 3 unsur. Yang pertama yaitu suatu tinjauan dunia yang berjernih panteistis, di mana segala kekuatan dianggap ditempati ruh atau zat ruh atau kekuatan gaib yang sama yang terdapat pada diri manusia, binatang, dan tumbuhan. Yang kedua, kepercayaan dari ruh pribadi manusia yang setelah manusia mati, ruhnya hidup langsung dalam alam ruh yang dilayani dan dipuja oleh kaum kerabatnya yang ditinggalkan. Yang terakhir yaitu kepercayaan dan adanya pemujaan terhadap makhluk-makhluk dan dewa yang dipandang penjelmaan dari kekuatan-kekuatan alam. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulan. Kemudian ada macam-macam aliran kepercayaan di Indonesia. Yang pertama, kejawen. Kejawen merupakan sebuah kepercayaan atau mungkin dapat dikategorikan sebagai agama atau keyakinan yang dianut oleh suku Jawa dan suku bangsa lainnya yang menetap di Jawa. Orientasi keagamaan bagi orang Jawa adalah kesaktian, kekuatan batin, keadaan selamat, dan perlindungan terhadap bahaya dan nasib buruk. Menurut Thohir, tahun 2006, inti dari praktek keagamaan bagi orang Jawa yang mengikuti ajaran kejawen adalah masalah tatanan moral yang diekspresikan pada tindakan yang dapat dipahami dari berbagai kitan kejawen. Salah satu kitan kejawen itu adalah Saraf Vedatama karya Mangkunegara 4 yang menjelaskan adanya 4 jenis sembah, yaitu sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, dan sembah rasa. Kemudian yang kedua, Sunda Wiwitan. Ajaran Sunda Wiwitan ini memiliki sebuah konsep yang dikenal dengan pikukuh tilu yang menekankan kesadaran tinggi kodrat manusia, cara ciri manusia, kodrat kebangsaan atau cara ciri bangsa, serta mengabdi kepada yang seharusnya atau madep karatu raja. Kemudian ajaran Sunda Wiwitan aliran Madrais adalah membangkitkan rasa kepercayaan dan membangkitkan rasa kemanusiaan yang konsepnya ini dikenal sebagai Jati Sunda. Konsep ini cara pandang yang sangat luas dalam wawancara kebangsaan dan kemanusiaan melalui ajaran yang menyangkut cara dan ciri manusia yang meliputi ulas asih atau cinta kasih, tata krama atau aturan berperilaku, undak usuk atau etika bersikap, budidaya daya budi atau kreativitas dan sopan santun berbahasa, wiwaha yudanaraga yaitu sikap bijak dan patuh dan penuh pertimbangan, serta cara dan ciri bangsa yang meliputi rupa, aksara, adat, dan budaya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Elsa, silahkan. Aliran yang selanjutnya yaitu Parmalin. Parmalin ini berasal dari Batak. Parmalin ini adalah sekumpulan atau sejumlah pulungan atau ramuan benda-benda lain yang bersih lagi suci. Sedangkan menurut istilah, aliran Parmalin, ugomo atau agama adalah jalan perjumpaan antara manusia dengan debata yang melalui sesaji yang bersih lagi suci. Ada 4 orang yang tercatat sebagai malin yang diutus debata khusus kepada suku bangsa Batak, yaitu Raja Uti, Simamrimbulubosi, Raja Sisingamagnaraja, dan Raja Nasiak Bagi.
Keempat orang Malin Debata ini diyakini sebagai manusia yang terpilih dari tengah-tengah suku bangsa Batak. Mereka diutus untuk membawa berita keagamaan kepada suku bangsa Batak secara bertahap selama kurun waktu kurang lebih 400 tahun lamanya. Yang selanjutnya ada Marupu. Marapu ini berasal dari Sumbawa. Di tengah terpaan arus globalisasi dan modernisasi, masyarakat Sumba masih setia menerapkan praktik budaya megalitikum, walau di beberapa tempat telah lama meninggalkan praktik kebudayaan tersebut. Jiwa yang menjadi motor penggerak semua praktik kebudayaan tersebut adalah Marapu. Secara umum, kepercayaan ini menyebar di 4 kabupaten di Sumba, secara merata yang meliputi Kabupaten Sumba Barat seperti data di atas, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Dalam kepercayaan Marapu, menyangkal kepercayaannya secara terang-terangan maka akan mendapat kutukan dan musibah. Di sisi lain, tidak mengikuti arahan untuk memilih salah satu agama besar berkonsekuensi nyata tidak mendapatkan identitas kependudukan, yang tentu saja mempunyai detail konsekuensi kurang bagus dalam hidup bernegara untuk mengakses berbagai bantuan pemerintah ataupun kelancaran anak-anak mereka dalam menggapai masa depan yang lebih cerah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifdah. Ya, yang selanjutnya ada keharingan. Keharingan berasal dari akar kata hering yang berarti keberadaan diri. Sumber atau vitalis ada juga yang mengatakan bahwa ikan haring berasal dari parei, hering yang artinya padi yang tumbuh secara spontan. Ada juga yang berpendapat keharingan berarti hidup, sumber kehidupan yang bersumber dari dewa. Kepercayaan keharingan dapat dikatakan sebagai tauhid, tetapi juga politeisme secara bersamaan karena keharingan percaya pada satu Tuhan, dewa yang menciptakan alam semesta dan semua makhluk hidup yang disebut Hatala Langi, Mahatala, dan lain sebagainya. Tetapi ada roh dan dewa yang mengatur kehidupan manusia di hampir setiap bidang. Adapun di bidang pertanian, setiap penganut keharingan yang ingin memulai proses bercocok tanam. Mereka meminta persetujuan kepada dewa petani atau ingin membuka lahan baru dengan cara membakarnya. Kemudian mereka meminta persetujuan kepada dewa api. Selain bahwa keharingan yang meyakini bahwa arwah orang mati masih berpengaruh dalam kehidupan mereka, karena mereka percaya bahwa arwah orang mati tidak langsung naik ke langit, tetapi berada di sekitar mereka. Oleh karena itu, mereka tetap melakukan upeti dengan semangat orang mati, apalagi jika orang tersebut berjasa atau memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat, bisa jadi roh orang tersebut akan dianggap sebagai salah satu dewa. Selanjutnya ada Aluk Tolodo atau Tanah Toraja. Istilah ini sendiri berasal dari kata aluk yang berarti aturan atau cara hidup, dan Tolodo yang berarti nenek moyang. Dengan demikian, Aluk Tolodo berarti agama para leluhur atau cara aturan hidup pada leluhur. Aluk Tolodo adalah kepercayaan animisme tua. Dalam perkembangannya, Aluk Tolodo banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran hidup Konfusius dan agama Hindu. Menurut para penganutnya, mula Aluk Tolodo diturunkan oleh Puang Matua atau Sang Pencipta pada leluhur pertama Datu Lauku, yang kemudian menurunkan ajarannya kepada anak cucunya. Penganut agama leluhur ini memiliki kewajiban untuk menyembah dan memuliakan Puang Matua dan juga para leluhur mereka yang diwujudkan dalam berbagai sikap hidup serta ritual-ritual. Kepercayaan ini sayangnya tidak mendapat tempat sebagai agama dalam negara Republik Indonesia. Untuk kesimpulan, Saudara Umar. Ya, setelah presentasi dari berbagai pembahasan, maka kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa aliran kepercayaan adalah suatu aliran yang berkaitan dengan alam gaib yang tidak bisa diakali oleh manusia. Aliran kepercayaan dapat disebut aliran kebatinan, kerohanian, kejiwaan, atau kejawen, dan lain sebagainya. Adapun sebabnya itu dikarenakan oleh pengalaman hidup manusia
yang selalu menghadapi kesulitan dan pengalaman cara menyelesaikan masalah yang rumit. Sedangkan di Indonesia, kepercayaan di Indonesia begitu beragam. Sebab hal ini dipengaruhi oleh penyebaran agama yang dilakukan oleh para pendakwah. Di Indonesia sendiri, agama dan aliran kepercayaan merupakan bagian dari sendi-sendi masyarakat dan diakomodir dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 disebutkan bahwa nilai-nilai ketuhanan dikristalkan dalam norma hukum dasar dan konstitusi negara. Cukup sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kelompok kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.